Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Hasai dengan NIM 2590 2949 50173, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Program studi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Al-Jamiatus Suban dengan materi skala prioritas kebutuhan manusia. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin. Wah, semangat sekali ya pagi ini. Sudah pada sarapan? Alhamdulillah. Tadi kesini naik kendaraan apa? Naik umum, naik angkot. Oh iya. Ya, baik. Nanti kita akan ada pembelajaran ya sesuai dengan materi yang kemarin sudah kita bahas ya. Tapi sebelum itu Bapak pengen tahu pada hari ini sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk saudara Adi untuk memimpin doa seperti biasa. Silakan untuk berdoa sebelum mulai. Baik, doa tadi. Baik, setelah membaca doa tadi, kita baca salawat ya, salawat nariyah seperti biasa yang kita lakukan setiap pagi ya. Kita mulai 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi. Bapak pesan dulu ya. Oke. Agni? Gak ada ya? Aldiansa? Dir. Oke. Alia Nur Aziza? Oke. Amelia Ramadhani? Gak ada ya? Alpa. Wah. Nadia Tulgina? Gak. Berarti yang tidak hadir 2 orang ya? Ya, mudah-mudahan mereka bisa hadir lagi ya besok. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang skala prioritas dan kebutuhan manusia. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan skala prioritas kebutuhan manusia, apa sih yang namanya skala prioritas itu? Ada yang tahu? Sebelum Bapak lanjutkan skala prioritas itu apa? Tidak tahu. Baik, skala prioritas adalah apa kebutuhan-kebutuhan yang paling diutamakan, ya, yang paling diprioritaskan, ya, dan tahapan-tahapannya. Paham? Oke. Dan kebutuhan manusia. Apa kebutuhan manusia? Apa aja? Makan. Terus minum, pakaian, apalagi? Pokoknya banyaklah kebutuhan manusia. Nanti Bapak hari ini akan membahas tentang skala prioritas dan kebutuhan manusia. Oke? Baik, sekarang kita lanjutkan untuk mengenai materi berikutnya. Nah, ini adalah pengertian daripada skala prioritas kebutuhan. Jadi skala prioritas itu adalah kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Ya. Jadi apa dulu yang lebih penting? Nah,
Kira-kira lebih penting makan apa lebih penting jam tangan? Lebih penting makan, ya. Jadi skala prioritas adalah lebih memprioritaskan kebutuhan yang paling utama, ya. Nah, terus menyusun skala prioritas. Dalam menyusun skala prioritas itu ada beberapa pemenuhan kebutuhan. Nah, hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah yang pertama tingkat pendapatan, ya. Kalau tingkat pendapatannya rendah, otomatis ya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, ya. Kalau misalnya kita pendapatannya cuma 100.000 seminggu, ya. Nah, kira-kira cukupnya untuk apa nih 1 minggu 100.000, ya? Atau misalnya 1 bulan 1 juta, ya. Kira-kira kecukupannya untuk apa nih? Apakah langsung kita beli ngeredit motor yang cicilannya 800.000? Tidak. Kalau misalnya kita mengutamakan kredit motor 800.000, 200.000 untuk sehari-hari dalam 1 bulan, kira-kira cukup nggak? Tidak. Maka daripada itu tingkat pendapatan yang paling utama, ya. Nah itu. Jadi tingkat pendapatan yang paling utama. Yang kedua, status sosial. Nah, biasanya kalau status sosial ini ada yang status sosialnya sebagai petani, ada status sosialnya sebagai guru, ada status sosialnya sebagai nelayan, ada status sosialnya sebagai supir. Nah, itu adalah status sosial itu adalah yang menentukan. Kalau misalnya kita status sosialnya sebagai petani, ya, ketika kita mendapatkan sesuatu berarti kita lebih memprioritaskan membeli apa? Alat-alat pertanian, beli cangkul, beli bibit dan lain sebagainya, ya. Paham ya? Nah, terus lingkungan di sekitar. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan. Nah, kita lanjutkan. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, ya, pengarahan dan pengendalian aktivitas keuangan seperti perolehan dan pemanfaatan dana, ya. Nah, ini mencakup bagaimana individu atau perusahaan mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi untuk mencapai tujuan finansial. Nah, ini adalah pengelolaan keuangan, ya. Jadi harus ada perencanaan. Kita punya tadi 1 bulan mendapatkan misalnya gaji 1 juta, ya. Bagaimana 1 juta ini bisa cukup untuk bulan ke depan? Kita rencanakan, ya, buat beli beras contoh 1 karung, ya. Terus buat beli stok sayur, mayur dan lain sebagainya, ya. Dan uang untuk lain-lain. Apabila ada keperluan yang mendadak, dipos-poskan sehingga itu bisa terorganisir dan bisa menjadi penyelamat kita nanti ke depan, ya. Kalian sebagai anak-anak ekonomi ini, ya, harus bisa merancang, ya, merinci kebutuhan-kebutuhan yang paling pokok, yang paling harus didulukan, ya, dan mana yang harus ditahan, ya. Artinya dipending, nunggu sampai misalnya kalian sudah memiliki banyak uang. Nah, itu. Atau kalian bisa menyisihkan sekian persennya untuk menabung di masa depan, ya. Untuk kalian punya tujuan pengen beli sesuatu, ya, kalian tabung, ya, dari 1 juta tabung 200.000 atau 100.000, yang penting ada tabungan rutin, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgent. Nah, itu pengelola keuangan. Nah, kita lanjutkan dengan tips. Nah, beberapa tips yang penting dalam mengelola keuangan. Bapak kasih resepnya, ya. Yang pertama, prioritas kebutuhan. Nah, alokasikan dana terlebih dahulu untuk kebutuhan pokok, ya, seperti makanan, terus tempat tinggal dan pendidikan sebelum pengeluaran lainnya. Itu, ya, keperluan-keperluan yang pokok atau kebutuhan-kebutuhan pokok, ya. Makanan itu sangat wajib, ya, karena kita butuh yang namanya makan, kebutuhan yang harus kita
penuhi, ya. Terus yang kedua, buat anggaran dan catatan pengeluaran, ya. Nah, lakukan pencatatan pendapatan dan pos-pos pengeluaran secara rutin untuk memantau kondisi keuangan dan menemukan potensi penghematan. Nah, ini ya. Jadi lakukan pencatatan-pencatatan pengeluaran, ya. Buat beli bahan-bahan pokok sekian, ya. Sisanya berapa nih? Kira-kira buat minggu depan masih cukup nggak nih sisanya uangnya, ya? Kalau misalnya yang dibelanjakan hari ini cukup untuk 1 minggu, berarti 1 minggu ke depan pasti akan habis seperti ini juga, ya. Contoh 1 minggu ini habis 300.000, ya, untuk beli bahan pokok tadi. Berarti minggu depan habis juga nih, ya, 300.000 pasti sama, ya. Nah itu jadi untuk pos-posnya. Nah, terus kurangi pengeluaran tidak penting. Nah ini, jangan poya-poya. Artinya apa? Identifikasi dan batasi pengeluaran yang tidak esensial. Tidak esensial atau hanya berdasarkan keinginan bukan kebutuhan. Ya, lemparkan saja dulu itu. Pak pengen beli jam tangan, ya, tapi perut lapar. Nah, Pak pengen beli jam bagus, ya, tapi sepatu buat sekolah bolong. Nah, kira-kira lebih penting sepatu yang bolong harus diganti atau jam tangan? Sepatu lebih penting. Utamakan yang lebih dulu, ya. Terus sisihkan untuk tabungan dan dana darurat. Ya, maksudnya apa? Alokasikan sebagian penghasilan secara teratur untuk tabungan dan dana darurat sebagai persiapan menghadapi kondisi yang tidak terduga. Nah itu, ya. Jadi kita bisa menyisihkan atau menabung tadi. Nah, terus hindari belanja berlebihan atau berdasarkan gengsi. Nah, ini nih, ya. Jadi fokus pada pembelian yang benar-benar yang sangat dibutuhkan saja, ya. Dan hindari pengeluaran hanya untuk mengikuti tren, ya. Tren atau demi gengsi-gengsian. Nah, itu, paham? Nah, ya. Nah, terus yang terakhir adalah bayar tagihan tepat waktu. Nah, paham dari sini maksudnya? Paham ya? Jadi beberapa tips untuk pengelolaan keuangan. Nah, baik kita lanjutkan. Nah, pengertian kebutuhan. Nah, ini. Jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf sejahtera. Kebutuhan juga bisa diartikan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai hidup sejahtera. Nah, itu adalah pengertian daripada kebutuhan. Nah, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis kebutuhannya apa saja? Yang pertama berdasarkan prioritas atau intensitas, ya. Ada kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan pinter. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok primer daripada bahasa primus, ya, atau primus, artinya yang paling utama, yang paling pertama, ya. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi oleh kita, ya. Contohnya apa? Pangan, sandang, dan papan. Jadi ini adalah kebutuhan yang paling pokok, yang paling utama, sandang, pangan, dan papan, ya. Pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Itu yang paling utama. Kalau kita memiliki uang, 3 itu yang paling harus dipenuhi. Paham? Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, ya, atau secondus. Artinya apa? Kebutuhan yang baru dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi kalau kalian sudah punya tempat tinggal, sudah memiliki baju, sudah memiliki stok makanan, barulah kebutuhan sekunder bisa kalian penuhi. Contohnya apa? Kalau misalnya kalian sudah punya rumah, ya, kalian bisa rumah itu diisi dengan apa? Perlengkapannya. Beli beli apa lagi? Beli kursi, beli lemari, beli rak piring, beli apa lagi? Tempat tidur, ya.
kasur ataupun apa itu alas buat tidur ya, itu adalah kebutuhan sekunder ya. Jadi itulah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Nah, terus kalau misalnya kebutuhan tersier itu apa? Ya, kebutuhan tersier itu adalah apa? Kebutuhan yang baru dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya tadi kayak televisi, terus apa lagi? Mobil mewah, motor, apa lagi? HP, iPhone, bla 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 bla, ya. Mampu. Nah itu, ini adalah 3 kebutuhan jenis-jenis kebutuhan. Ada 3 ya. Jadi ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan sifat. Oke, kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan badan atau raga kita, ya, seperti makanan, pakaian, dan sepatu. Ini adalah kebutuhan jasmani. Sedangkan kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa hati kita, ya, jiwa manusia seperti hiburan, rekreasi, ya, atau ceramah agama. Nah, ini adalah dari dari berdasarkan sifat. Dari berdasarkan sifat ada 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, ya. Terus berdasarkan waktu. Nah, kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda lagi. Seperti orang sakit harus minum obat. Contohnya, masa kalau misalnya sakit ditunda-tunda, nanti aja lah minggu depan berobatnya. Bisa nggak? Keburu mati itu orang, ya. Nah, makanya kebutuhan yang berdasarkan waktu yang tidak bisa ditunda-tunda, ya. Seperti tadi, orang sakit membutuhkan, dia harus minum obat, disegerakan. Dia harus minum obat, tidak boleh ditunda-tunda. Kebutuhan yang akan datang yaitu kebutuhan yang pemenuhannya di kemudian hari seperti menabung, apalagi untuk melanjutkan pendidikan baik ke SMA ataupun ke perguruan tinggi, ya, S1, S2 dan sebagainya. Nah, itu. Paham ya? Nah, terus berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek, kebutuhan individual yaitu kebutuhan yang mencakup hal-hal, ya, yang diperuntukkan bagi perseorangan seperti mobil, apalagi pakaian, cangkul, ya. Kebutuhan kolektif masyarakat yaitu kebutuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama, seperti halnya tempat ibadah, terus apa lagi? Tempat rekreasi, terus apa lagi? Rumah sakit. Ya, kalau bahasa kita ini adalah tempat umum, ya, yang boleh siapapun bisa bisa berdatangan di situ. Ya, sudah mulai ngantuk? Oke, sebelum Bapak lanjutkan, kita ice breaking dulu. Siap? Ya. Oke, ya. Masih semangat? Oke, ya. Kita coba supaya kita semangat lagi, ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gitu dong biar tidak ngantuk. Baik. Kita lanjutkan? Lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang pertama adalah keadaan alam atau tempat, ya. Keadaan alam, tempat tinggal seseorang akan mempengaruhi kebutuhan seseorang, ya. Orang yang tinggal di kutub itu harus menggunakan atau membutuhkan jaket yang lebih tebal. Sedangkan orang yang tinggal di daerah tropis seperti kayak kita sekarang, ya, kita tidak memerlukan jaket yang tebal. Cukup jaket biasa aja, ya. Itu pun kalau di malam hari. Kalau di siang hari nggak perlu kita menggunakan jaket. Kenapa? Karena cuacanya sudah panas. Tapi kalau di kutub, mau siang, mau pagi, mau malam, dia harus menggunakan jaket yang tebal. Kenapa?
karena cuacanya dingin. Itu ya, itu keadaan alam contohnya. Nah, terus peradaban, makin tinggi peradaban seseorang atau masyarakat, makin banyak kebutuhan dan makin tinggi pula kualitas kebutuhannya. Ya, nah ini. Terus yang ketiga adalah agama dan juga kepercayaan. Agama yang berbeda dapat mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula. Seperti orang Islam pada saat Idul Fitri itu membutuhkan atau membuat kupat, sedangkan orang Kristen pada saat Natal butuh pohon Natal. Kita kalau misalnya Lebaran, Idul Fitri rame-rame ya ke pasar, beli baju baru, terus beli daging, ya, beli kupat untuk menyambut tamu yang akan datang ke rumah kita atau tamu yang mau bersilaturahmi. Nah, terus adat istiadat, perbedaan adat istiadat akan menimbulkan adanya pola perilaku kebiasaan yang berbeda pula sehingga muncul berbagai macam kebutuhan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, ya. Nah, ini adalah adat istiadat. Terus tingkat pendapatan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang, maka akan semakin banyak pula kebutuhannya. Percaya? Percaya, ya. Makanya kalau orang sudah mendapatkan penghasilannya itu gede, biasanya kebutuhannya juga besar. Ya. Kenapa? Karena dia kalau sudah punya penghasilan besar, beli mobil. Sedangkan kalau mobil bensinnya beda dengan motor. Paham? Nah, dari sini nanti kita akan ada LKPD, ya. Nah, LKPD ini kita sudah buat kelompok, ya, teman-teman. Untuk kelompok 1, ngacung kelompok 1. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, ya. Kita kasih LKPD-nya, nanti silakan kalian isi untuk lampiran-lampirannya, ya. Satu kelompok, satu LKPD, ya. Kelompok 2. Silakan nanti bisa didiskusikan, ya. Ini yang laki-laki, ya. Nanti tinggal langsung diisi, ya. Contohnya misalnya sepatu, ya. Tinggal isi yang lainnya. Nah, sama ini, ya, nanti tinggal disesuaikan. Tinggal dibaca aja, ya, ininya. Silakan. Setelah silakan diisi ini. Jadi sesuai yang sudah Bapak sampaikan tadi materinya, ya, tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada saat ini, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ya. Ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi saat ini juga. Tapi kalau keinginan, yaitu hanya keinginan saja, bisa terpenuhi, bisa juga tidak, tergantung kita memiliki uangnya. Yang keras ngomongnya. Bisa. Nanti setelah ini masing-masing kelompok nanti bisa mempresentasikan, ya. Berdiri di tempatnya saja, selesai nanti bisa langsung dikumpulkan. Udah ada yang udah selesai? Udah. Oke, silakan yang sudah selesai
dari kelompok 1 dulu, silakan untuk presentasi. Ya, berdiri, tinggal dibacakan aja. Iya. Tuliskan 5 kebutuhan Anda saat ini. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, uang. Iya. Tuliskan 5 keinginan Anda saat ini. Sepatu sekolah, handphone, motor, jam tangan, tas sekolah. Jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sedangkan keinginan adalah suatu barang yang baru bisa terpenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Oke. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, yang sudah, silakan untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Saat ini. Sepatu, seragam sekolah, tas, makanan dan minuman. Yang terakhir, pakaian. 2. Tuliskan 5 keinginan Anda saat ini. 1. Sepeda motor. 2. Handphone baru. 3. Mobil. 4. Perhiasan. 5. Rumah mewah. Iya. 3. Jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah suatu hal yang harus dipenuhi saat ini. Keinginan adalah suatu hal yang kita inginkan tetapi masih bisa ditunda. Terus? Urutkan kebutuhan Anda di atas berdasarkan skala prioritas pemenuhan kebutuhan. Sudah selesai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4. Silakan. Untuk kelompok 4. Jelaskan 5 kebutuhan Anda saat ini. 1. Sepatu, 2. Baju baru, 3. Tas baru, 4. Celana sekolah baru, 5. Buku baru. Oke. 2. Tuliskan 5 keinginan Anda saat ini. Ingin dapat uang jajan 50 sehari. Ya. 2. Motor baru, 3. Mobil baru, 4. Sepeda baru, 5. PS5. Terus? 3. Jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Ya. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang bersifat tambahan dan tidak krusial untuk bertahan hidup. Nomor 4, urutkan kebutuhan Anda di atas berdasarkan skala prioritas pemenuhan kebutuhan. 1. Sepatu baru karena yang dipakai sudah rusak. 2. Baju karena baju sudah jelek dan kusam. 3. Tas karena sudah robek. 4. Celana karena sudah robek. 5. Buku karena sudah penuh dengan tulisan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke, silakan untuk kelompok 1 di bawah itunya. Kita tempel di sini. Tinggal tempel aja ininya. Kelompok 2, silakan. Oke, 3. Silakan kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita sudah selesai ya. Tadinya untuk materi tentang kebutuhan dan keinginan, kalian sudah bisa membedakan ya antara kebutuhan dan keinginan. Jadi untuk kebutuhan itu ya kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga ya. Sedangkan keinginan itu bisa dipenuhi kalau misalnya kalian sudah kebutuhannya sudah terpenuhi, barulah keinginan bisa dikejar atau terpenuhi ya. Tergantung kemampuan kalian. Paham ya? Baik. Anak-anak nanti minggu depan ya kita nanti akan mengulas kembali materi-materi tentang kebutuhan, pemenuhan kebutuhan ya. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan ya, mengarah kepada keinginan-keinginan yang bisa dicapai oleh kalian. Baik, pada saat ini kita cukup ya. Sekian, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.